Di dalam perjalanan bersama Yesus, enggak membuat perjalanan saudara jadi sepi badai. Jadi enggak ada badai, enggak. Makanya saudara jangan punya konsep pikir, wah itu orang kena badai, berarti banyak dosa dia. Enggak begitu pikirannya saudara. Konsep pikir bahwa kalau orang banyak kena badai, banyak artinya banyak dosa, itu adalah konsep umum. Dan masalahnya adalah di dalam Tuhan seringkali ada kasus-kasus khusus. Itulah yang membuat teman-teman Ayub gagal memahami kasus khusus yang dialami oleh Ayub. Karena mereka berpikir secara umum. Mereka datang untuk menghibur Ayub, dan setelah melihat keadaan Ayub yang begitu parah, mereka berkata, kamu dosa apa sih? Kamu pasti punya salah, kamu pasti bikin salah, kamu pasti bikin dosa yang banyak ini. Sampai parah kayak gini, harta hilang, anak-anak semuanya hilang, istrinya jadi gila, kira-kira gitu saudara. Lalu tubuhnya kena bisul sepanjang tubuhnya sampai digaruk pakai tangan sudah nggak bisa, mesti pakai beling. Gatalnya berarti terlalu gatal itu saudara, karena digaruk pakai tangan nggak berasa, pakai beling baru berasa. Dan saudara harus paham kalau saudara ngegaruk pakai beling, hasilnya adalah tubuh saudara luka semua. Ketika teman-teman Ayub melihat tubuh Ayub yang begitu rusak karena digaruk pakai beling, mereka berkata, kamu ini dosa apa? Kamu ini bikin dosa apa? Ayolah ngaku aja lah. Semua teman Ayub, mereka adalah para teolog sebetulnya saudara. Orang-orang yang ahli teologi, memahami kitab suci. Tapi mereka gagal memahami kasus khusus yang dibuat oleh Tuhan. Nah ketika kita sedang bergerak maju, saudara jangan takut badai. Ayo jadi orang Kristen jangan takut badai lah. Karena orang Kristen itu orang yang berani, iman itu membuat kita berani. Kan di dalam iman, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam iman juga nggak ada ketakutan. Kan orang Kristen punya kasih. Cuma satu yang iya. Orang Kristen kan punya kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Punya iman. Di dalam iman juga tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara mau bergerak maju, jangan mikirin, nanti ada badai kalau kita bergerak maju. Percaya, saudara diam di tempat juga akan ada badai. Memang saudara pikir pandemi corona ini cuma menimpa orang yang sedang maju. Orang yang pengangguran juga kena. Tapi memang harus diakui, orang yang bergerak maju, perjalanannya lebih dinamis dibandingkan orang yang tidak mau maju. Kembali saya memberikan contoh Yusuf. Saya suka contoh Yusuf ini, contoh yang paling enak, paling mudah dipahami. Bandingkan kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu kehidupannya dinamis. Habis pakai jubah maha indah, habis tiup lilin kue ulang tahun, masukin sumur. Diangkat ke dalam sumur, dijual jadi budak. Ke Mesir, ke negeri orang. 17-an tahun tinggal di negeri orang. Terdampar di negeri orang sebagai budak. Kalau sebagai direktur sih lumayan, budak saudara. Dia harus bertahan hidup di sana. Tapi dia pasti bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bertahan hidup. Nah ketika badai terjadi di perjalanan saudara untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan, mau naik ke level yang baru, memang akan ada badai mungkin. Kita nggak akan mengalami sepi badai. Kita akan perjalanan lebih dinamis mungkin. Daripada orang-orang seperti saudara-saudara Yusuf yang cuma di rumah tiap hari gembalain domba, pulang, makan, istirahat, tidur, bangun lagi. Kurang dinamis, tapi Yusuf dinamis. Sudah naik-naik, masuk penjara lagi saudara. Ada banyak badai dalam kehidupan Yusuf. Tetapi badai selalu membuat Yusuf lebih maju lagi. Nah ketika badai terjadi, itu air masuk ke dalam perahu. Nah seringkali saudara jangan
Jangan salah lihat. Kalau air masuk ke dalam perahu, saudara harus bisa bedakan antara ini karena badai atau karena perahunya bocor. Air di dalam perahu belum tentu karena perahu bocor, bisa terjadi karena badai, airnya masuk ke dalam perahu. Perahunya nggak mungkin bocor. Kenapa saya bilang nggak mungkin bocor? Yesus ada di situ. Percayalah, perahu kehidupan saudara tidak akan mungkin bocor selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Yang membuat perahumu bocor adalah kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus bersamamu? Apakah engkau bersama Yesus? Atau engkau terlepas dari Yesus? Sebetulnya ada perahu-perahu yang lain yang mengikuti perahu Yesus. Tapi permasalahannya, Yesus tidak ada dalam perahu itu. Kita tidak tahu bagaimana nasib perahu yang lain, karena peran utamanya di sini, jadi disorotnya cuma di sini. Tapi Yesus ada di dalam perahu ini. Pastikan saja, Yesus ada bersamamu. Udahlah, nggak mau tahu apapun yang terjadi, nggak mau tahu apapun kata orang, pokoknya pastikan saja Yesus masih bersamamu. Yang perlu saudara pertanyakan adalah, Yesus masih bersamamu atau tidak? Atau Yesus sudah engkau tendang keluar? Atau Yesus sudah terusir keluar dari hidupmu? Pastikan saja Yesus ada di dalammu, Yesus masih bersamamu, dan engkau mengalami badai bersama dengan Yesus. Jangan pernah mengalami badai sendirian tanpa Yesus. Itu berbahaya bagimu.